Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Jadi ruang lingkup psikologi perkembangan itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari sisi proses, yaitu apa saja proses-proses yang mengalami perubahan. Kemudian yang kedua dari sisi periode. Periode ini berbicara mengenai bagaimana tahapan-tahapan perkembangan, mulai dari lahir sampai dari usia lanjut ya. Jadi dari lahir atau sampai usia lanjut. Yang pertama dari sisi proses. Apa saja proses yang mengalami perubahan? Yang pertama yaitu dari sisi biologis. Jadi secara biologis manusia itu mengalami perubahan. Nah, ini bisa kita katakan sebagai proses tumbuh kembang ya. Yang pertama misalnya apa, dari sisi otaknya. Ya, otak itu salah satu organ yang paling awal berkembang. Jadi otak itu salah satu organ yang paling awal berkembang. Jadi setelah jantung ya. Jadi ketika manusia dalam kandungan itu yang pertama kali berkembang secara fisiologis yaitu jantung yang berfungsi. Karena jantung itu punya peran sentral yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian baru berkembang lagi dari sisi otaknya. Nah, lalu selain dari sisi otak, yang mengalami perubahan itu juga dipengaruhi oleh yang namanya genetik. Genetik ini banyak menentukan misalnya apa, warna kulit, bentuk rambut. Ya, jadi kalau kita misalnya orang Indonesia, kenapa warna kulitnya sawo matang? Ya, secara genetik memang seperti itu. Jadi anak itu yang secara fisik itu mewarisi genetik orang tuanya. Kalau orang tuanya kulitnya putih, ayahnya kulitnya putih, ibunya juga kulitnya putih, maka ya kemungkinan besar ya, besar sekali kemungkinan anaknya juga jenis kulitnya putih dan lain sebagainya. Termasuk juga berat badan. Maka kalau sampai misalnya tidak suka makan ya, makanya nggak terlalu lahap, tapi kok cepat gemuk, ya bisa jadi salah satu orang tuanya sampai juga seperti itu. Itu dari sisi genetik ya, proses perkembangan itu dipengaruhi oleh genetik. Termasuk apalagi misalnya penyakit-penyakit tertentu ya, penyakit-penyakit tertentu juga dipengaruhi oleh proses genetik. Apa misalnya? Ada katakanlah schizophrenia ya, kalau sampean, atau depresi lah. Depresi itu gila, bukan gila, apa, schizophren itu yang gila ya, orang edan gitu di jalan, nggak pakai baju, nggak pakai ini. Nah, schizophrenia tanda-tandanya itu banyak ya, gejalanya waham dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa edan seperti itu? Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya faktor genetik. Jadi orang tua, eh, individu yang punya keturunan mengalami gangguan jiwa itu akan sangat rentan diwariskan ke anaknya ya. Mohon maaf ya, ada error dikit. Kita lanjutkan lagi. Hormon, ya, apa bedanya gen dan hormon? Hormon itu adalah senyawa kimia dalam tubuh ya. Fungsinya macam-macam ya. Orang bahagia itu ada hormon tertentu yang bekerja, namanya dopamin dan lain sebagainya. Orang sedih juga dipengaruhi hormon tertentu yang punya fungsi dalam otak ya. Jadi perasaan kita itu ditentukan oleh yang namanya hormon. Secara biologis seperti itu. Termasuk juga proses biologis lainnya, apa contohnya? Penurunan fungsi fisik. Jadi orang fisik, secara fisik tambah tua, itu bukan berarti dia tidak berkembang. Tapi ya berkembang karena ada yang namanya proses perubahan di situ. Hanya saja berkembangnya ke arah degeneratif atau penurunannya. Jadi penurunan fungsi fisik. Jadi orang yang sudah tua itu bukan lagi kembali ke anak-anak sebetulnya, bukan. Tapi karena memang penurunan fungsi fisik. Itu proses biologis. Kemudian proses apa lagi yang berubah pada diri individu atau manusia itu? Yang kedua yaitu proses kognitif. Kognitif itu apa tuh artinya? Kognitif itu berarti adalah kemampuan berpikir ya, pikiran, segala sesuatu yang menyangkut pikiran itu kognitif.
Apa misalnya daya pikir ya, atau daya ingat. Ada orang itu kalau dalam masa kanak-kanak itu kita tidak ingat apa yang kita lakukan. Nah, saya kira sampai juga seperti itu, pasti nggak ingat. Dulu waktu kecil itu ngapain aja, itu pasti sudah lupa sekarang, ya kan? Nah, kenapa kok tidak ingat seperti itu? Nah, itu karena namanya memori jangka panjang. Jadi kalau dalam anak-anak memori jangka panjangnya itu belum berkembang. Nanti ketika usia 5 tahun itu baru mulai berkembang yang namanya memori jangka panjang. Jadi ingat ini ya, daya ingat yang bertahan begitu lama. Sebaliknya orang tua itu kenapa kok cepat pikun? Nah, itu berkaitan dengan memori juga. Itu namanya memori jangka pendek. Orang tua itu kalau pikun, pikunnya pasti tidak sesuatu yang lama-lama, tapi adalah sesuatu yang baru dikerjakan. Apa misalnya habis sholat ya, sholat lagi. Satu hari itu sholat bisa sampai 50 kali kan, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena ingatan jangka pendeknya menurun. Jadi apa yang barusan dia lakukan itu lupa. Jadi seperti itu. Atau misalnya makan ya, habis makan minta makan lagi. Nah, lupa kan ya. Memori jangka pendek namanya seperti itu ya. Tapi yang dulu-dulu itu biasanya masih ingat. Ya, dulu itu misalnya cerita ya, kakek dulu itu pernah jalan-jalan ke sana ya. Kalau tiap malam minggu itu ke sana dan lain sebagainya. Nah, itu pasti masih ingat. Kenangan-kenangan itu tidak akan lupa ya. Atau mungkin susah dilupakan ya. Jadi itu namanya memori jangka panjang. Itu intelijensi ya, itu juga kecerdasan ya. Intelijensi itu sifatnya bawaan ya. Orang intelijen itu pasti bawaan, cerdas itu bawaan. Kalau pintar itu biasanya merujuk pada prestasi akademik. Ini di psikologi umum mestinya sudah. Kemudian lagi kemampuan bahasa ya. Jadi manusia itu punya kemampuan bahasa yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Kalau masa anak-anak ya, masa bayi itu kan bisa ngomong cuma 1-2 kata ya, mama, papa dan lain sebagainya. Seiring bertumbuhnya anak itu ya, dia akan menguasai kosakata yang lebih lengkap. Bahkan kosakata yang dari konkret ke arah kosakata yang abstrak. Ya, maka kalau anak SD itu jangan, anak TK lah ya, jangan terlalu suruh bikin puisi karena belum bisa untuk abstraksi kosakata yang tinggi-tinggi kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan sosio emosi sosial ya, perkembangan relasi. Jadi ketika anak-anak itu relasinya masih terbatas orang tua, nanti tambah remaja sudah enggak terlalu mikirkan orang tua lagi, asik dengan lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Emosi juga seperti itu. Orang itu secara emosi sebetulnya mengalami proses perubahan ke arah pematangan. Normalnya seperti itu. Jadi ibarat peribahasa, makin tua orang itu makin ini ya, makin bijaksana harusnya. Karena prinsip perkembangan emosi itu seiring meningkatnya usia, maka orang emosinya akan semakin matang, bukan malah semakin labil. Jadi bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tadinya masih muda itu agresif. Agresif itu apa ya? Wamuan gitu, kereng gitu. Tambah tua itu harusnya tambah sabar ya. Ya, tapi enggak, kadang ada orang seperti itu ya. Itu memang ada berbagai macam sesuatu ya, itu mungkin juga berkaitan dengan aspek kepribadian dia. Itu dari sisi proses. Kemudian dari sisi periode ya, periode perkembangan itu dibagi menjadi beberapa tahap ya. Ada yang pertama yaitu tahap prenatal, jadi tahap prakelahiran. Jadi masa konsepsi sampai masa kelahiran. Apa yang penting di sini pertumbuhan organisme. Jadi ketika pertumbuhan misalnya ada sesuatu sisi fisiologis yang abnormal, maka ini akan sangat berpengaruh. Misalnya katakanlah pertumbuhan otaknya tidak normal, wah ini bisa bahaya. Kalau lahir bisa menimbulkan namanya disabilitas ya, atau ya banyak lah ya disabilitas. Sampai cari sendiri ya istilah itu disabilitas. Atau dalam bahasa ini kan kecacatan gitu ya, bahasa yang agak sarkas. Kemudian masa yang kedua yaitu masa bayi, usia 0 sampai 24 bulan. Ini tahap perkembangan ini yang paling penting adalah apa? Keterikatan dengan orang dewasa. Ya, jadi orang tua itu harus memberikan kehangatan, memberikan rasa aman pada bayi. Bayi itu jangan dibiarkan mandiri.
Meskipun bayi itu punya otonomi, tapi belum waktunya kalau masih usia 0 sampai 24 bulan. Maka nanti kalau sampean punya bayi, itu usahakan benar-benar bisa intensif mendampingi pada masa 0 sampai 24 bulan. Karena apa? Selain memenuhi kebutuhan psikologis, itu juga akan menimbulkan namanya keterikatan dengan orang dewasa. Maka jangan heran kalau ada anak misalnya ya, kenapa kok dia itu tidak kindle orang tuanya. Nah, tidak kindle itu tidak lekat dengan orang tuanya. Karena mungkin di usia ini dia yang mengasuh itu bukan orang tuanya. Bisa jadi neneknya, bisa jadi pamannya, dan lain sebagainya. Banyak cerita misalnya ya, baru usia 1 bulan sudah ditinggal merantau ke luar negeri. Waktu mamanya pulang itu kayak nggak kenal. Ya wajar karena dia meninggalkan anaknya itu ya usia masih awal-awal kehidupan. Padahal anak usia segitu membutuhkan yang namanya kehangatan. Dan penting untuk menumbuhkan keterikatan. Ya, keterikatan dengan orang dewasa terutama. Kemudian masa yang ketiga, periode perkembangan yang ketiga yaitu anak-anak awal ya. Ini usia prasekolah. Ini pentingnya apa di sini? Kesiapan kognitif untuk sekolah. Jadi ada berbagai macam isu ya. Misalnya apa misalnya? Anak itu kalau TK itu sudah waktunya diajari ngitung apa belum? Kognitifnya, pikirannya, akalnya itu sudah kuat apa belum? Nah, nanti kita bahas di situ. Kemudian tahap selanjutnya yaitu anak-anak tengah sampai akhir ya, ini usia SD ya. Perkembangan yang penting yaitu penguasaan skill ya, membaca, menulis, dan aritmatik. Jadi kalau misalnya dia terlambat, SD kok belum bisa baca, yuk kasep ya, telat, nanti SMP baru belajar baca, atau baru belajar menulis aritmatiknya. Ini sudah lewat, maka akan terlambat ya. Jadi ini namanya masa kritis kayak seperti ini ya. 6-11 tahun itu masa kritis untuk penguasaan membaca, menulis, dan aritmatik sederhana. Ini paling ideal yaitu anak usia SD. Aritmatik itu berhitung sederhana seperti itu ya. Kemudian masa remaja, ini remaja ya, perubahan fisiologis secara signifikan ya. Jadi remaja itu ini orang dewasa secara fisik, tapi mentalnya masih kayak anak-anak. Jadi istilahnya apa ya? Anak-anak dalam bentuk orang dewasa. Jadi masih ababil ya, kon diserai tanggung jawab itu masih labil. Padahal badannya sudah gede, tapi pikirannya masih seneng-seneng. Nah, itu namanya remaja. Nah, tahap ini juga sudah mulai yang namanya berpikir logis ya. Berpikir logis itu berpikir sebab akibat. Kalau saya berbuat A, nanti akibatnya akan B. Itu berpikir logis. Maka jangan heran ketika orang itu sudah pubertas, ya, dalam bahasa fikih itu sudah balik. Orang itu sudah, anak itu sudah dikenai yang namanya hukuman kesalahan ya, dosa ya. Kalau melakukan kesalahan dia sudah kena dosa ya. Itu namanya sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi memang harusnya anak usia tahap perkembangan seperti ini sudah bisa berpikir logis. Dia melakukan kesalahan, ya harus menanggung akibatnya. Karena dia sudah tahu bahwa perbuatan itu ya kalau salah, akibatnya seperti itu. Juga berpikir idealis ya. Idealis. Kemudian periode perkembangan yang selanjutnya adalah dewasa awal. Ya, ini kita mungkin ya, atau sampean mungkin masih remaja. Ini kalau saya juga dewasa awal. Ini tahapan kritisnya adalah memulai karir. Jadi ketika orang usia 20-30 tahun itu harus segera memulai yang namanya karir, mencari pekerjaan ya, merintis karir ya. Jadi kita hidup itu tidak bisa terlepas dari realita bahwa orang itu hidup harus bekerja. Karena rezeki itu tidak turun tiba-tiba dari langit ya, maka harus memulai yang namanya karir. Tapi ingat, karir di sini masih sifatnya merintis. Maka jangan heran kalau orang usia 20-30 tahun itu belum bisa jadi manajer, itu belum ada ya, masih jarang, kecuali perusahaan bapaknya atau perusahaan kakeknya ya. Kalau kita bekerja di perusahaan publik ya, perusahaan umum atau di sektor publik ya, jadi orang kerja di kantor, jadi guru dan lain sebagainya, ya itu masih tahap merintis karir. Jadi guru ya masih jadi guru kontrak atau guru honorer, dosen juga sama, dosen kontrak dan lain sebagainya. Belum ada tuh yang jadi dekan usia 30 tahun, belum ada, karena masih sifatnya merintis karir. Juga merintis ekonomi. Nah, ini juga penting ditekankan. Nah, jadi orang usia 20-30 tahun itu biasanya ekonominya juga masih merintis. Rumah juga belum punya, rumah masih ngontrak ya.
motor itu masih kreditan belum lunas, wajar karena masih merintis ekonomi. Termasuk juga memulai rumah tangga. Jadi memulai rumah tangga itu ya usia 20 sampai 30 tahun, kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi kalau sampean nanti ya, misalnya saya kasih nasihat ini, kalau sampean nanti misalnya mau menikah usia 20 sampai 30 tahun masih ragu-ragu karena mungkin karirnya belum mapan, ekonominya belum mapan, atau dilamar orang yang usianya segini, ya mohon dimaklumi. Karena memang di mana-mana orang yang usia 20 tahun sampai 30 tahun ia masih merintis. Maka kalau ada yang perempuan-perempuan, kalau datang seorang laki-laki melamar gitu ya, belum punya apa-apa, motor masih kreditan, rumah masih ngontrak atau masih numpang ke orang tuanya, ya wajar lah ya. Kerjaan juga belum mapan ya, masih pegawai kontrak ya, wajar karena masih dewasa awal merintis. Kemudian tahap perkembangan yang selanjutnya yaitu dewasa tengah ya. Dewasa tengah itu 40 sampai 60 tahun. Nah, ini orang pada masa ini sudah mencapai yang namanya pencapaian personal. Jadi secara pekerjaan dia sudah punya pangkat ya, sudah jadi direktur atau jadi manajer lah ya, sudah menjadi pengambil kebijakan. Memang idealnya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi takmir masjid itu sudah jadi imam, dipercaya di masyarakat, itu punya tanggung jawab sosial yang besar ya. Kalau kemana-mana orang itu cium tangan ya, punya pendukung yang kuat, wajar seperti itu. Itu usia 40 sampai 60 tahun. Memang perkembangannya seperti itu. Jadi sampean kalau nanti usia 40 sampai 60 tahun punya tugas dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Jadi tidak hanya berpikir karir dan ekonomi, tapi juga tanggung jawab sosial, kontribusi untuk masyarakat. Jadi pencapaian personal apa misalnya? Ekonominya sudah mapan ya. Jadi orang usia 40 sampai 60 tahun rumah itu ya harus sudah punya lah ya. Kemudian pekerjaan itu kalau bisa ya sudah settle lah ya. Sekalipun misalnya berwirausaha ya nggak apa-apa, tapi sudah harus settle, mapan dan lain sebagainya. Jadi motor ya sudah lunas cicilannya. Nah, jangan baru memulai karir usia 40 sampai 60 tahun. Ini namanya telat ya, seperti itu. Maka juga saya sampaikan kalau misalnya perempuan-perempuan ini ya, kalau sampean pengen dapat jodoh orang yang mapan ya secara finansial ya, rumah itu sudah punya di mana-mana ya, rumahnya banyak, nggak cuma ngontrak lagi, banyak hartanya banyak, jangankan untuk dimakan berdua sama istri, dimakan sampai 7 turunan nggak habis-habis ya. Punya tanggung jawab sosial yang besar di masyarakat sudah diorangkan ya, sudah dianggap kiai gitu ya, misalnya kemana-mana dicium tangannya. Ya jangan cari orang yang usia 20 sampai 30 tahun, tapi cari yang 40 sampai 60 tahun. Atau kalau perlu cari yang 60 tahun sekalian aja. Nah, itu. Dan yang terakhir periode perkembangan itu dewasa akhir, yaitu usia 60 tahun ke atas. Ini berkaitan dengan penurunan fungsi fisik dan masa pensiun. Jadi orang usia segini ya waktunya menikmati hidup lah ya. Nah, ini kalau orang perkembangannya lurus, tapi memang orang itu tidak selalu lurus. Jadi kalau dia usia 20-30 tahun memulai karir, kemudian 40-60 tahun punya pencapaian personal, ya usia 60 tahun ke atas itu akan punya masa tua yang inilah ya, istilahnya lebih menenangkan, karena dia sudah jadi orang itu sudah inilah ya, sudah tuntas dengan dirinya, sudah bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahap perkembangan yang terakhir itu dewasa awal. Jadi dewasa akhir maksud saya. Jadi dalam ilmu perkembangan itu tidak ada yang namanya masa lansia. Tidak dikenal yang namanya masa lansia. Yang ada adalah dewasa akhir. Nah itu dulu ya mengenai periode perkembangan. Jadi kita telah membahas ruang lingkup perkembangan ya. Ada dua, yaitu dari sisi proses, ada proses biologis, ada proses sosio-emosional, dan ada proses kognitif. Dari sisi perkembangan, periodenya ada prenatal, prakelahiran. Prenatal itu prakelahiran ya. Kemudian ada bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak tengah, remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Ya.
Saya kira untuk pembahasan itu dulu ya, untuk pembahasan periode perkembangan.